بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh kata Profesor Abdul Karim Isa Ar-Ruhaili. Syekh Abdul Karim ini jika saya nggak salah ingat beliau saudara kandungnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang juga seorang profesor dan imam serta khatibnya Masjid Quba hari ini. Yang kedua, mata Syekh Yazid rahimahullah wa huwa min du'ati tauhid wa nashr. Syekh Yazid, beliau tidak mengatakan Al-Akh Yazid, beliau mengatakan Syekh. Artinya di kota Madinah saja guru kita Ustaz Yazid diakui ilmunya, dia dianggap Syekh. Tapi bisa-bisanya di Indonesia ada ustadz-ustadz mengaku ustadz sunnah, bahkan sebagian mereka pernah dididik oleh Ustaz Yazid dan berangkat ke Saudi atau ke Yaman sebab Ustaz Yazid, dan pulang dari Yaman masih mengunjungi Syekh Yazid dan nginap di rumahnya, tapi justru melarang sebagian jamaahnya untuk menuntut ilmu kepada beliau dan kepada murid-murid beliau. Lihat, ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, la ya'rif fadlatil fadli illa. Tiada yang mengakui keutamaan orang yang mulia kecuali orang yang mulia pun ada berbesar, berjiwa besar. Syekh Yazid telah wafat rahimahullah, tetap tidak lepas dari doa. 11 poin ini semua tidak satu pun yang terluput dari rahimahullah. Rahimahullah, beliau termasuk, beliau meninggal dalam keadaan sebagai dai yang selalu menyuruh kepada tauhid dan menyebarluaskan. Ustadz-ustadz yang menyebarkan tauhid di Indonesia ini banyak, tetapi yang istiqomah seperti beliau belum kita dapat. Dari semenjak beliau berdakwah sampai wafatnya, tidak pernah bosan berbicara tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, dan tentang bid'ah. Dan ini membutuhkan keberanian jamaah. Karena hari ini dai yang sering berbicara tentang tauhid, tentang sunnah, dan bahayanya syirik serta bid'ah, itu tidak ada yang meminatinya. Dakwah yang diminati hari ini adalah dakwah yang bicara tentang indah, poligami, akhlakul karimah, membina rumah tangga, dan sebagainya. Ini pembahasan-pembahasan yang paling aman hari ini, yang bisa menjadikan seorang dai menjadi dai sejuta umat. Dan kajiannya dihadiri oleh setiap orang, baik orang yang bertauhid maupun orang yang masih bertatayur. Orang yang beribadah dengan sunnah ataukah orang yang masih beribadah dengan bid'ah akan menghadiri. Nah, tapi lihat jangan, itu antum buka rekaman-rekaman kajian Ustaz Yazid yang mungkin bagian antum pernah merekamnya dengan kaset di tahun 90-an, di tahun 2000-an, dan beberapa tahun sebelum wafat. Sama semua. Masih tetap fokus tentang tauhid, dan tauhid. Ini buah dari pendidikan dari Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Nabi kita membuka dakwahnya 13 tahun di Makkah dengan tauhid. Setelah itu beliau tetap meneruskan dakwahnya walaupun menyampaikan ahkam tetap dengan tauhid. Dan beberapa hari sebelum wafatnya dalam keadaan beliau sakarat, beliau masih berkata kepada para sahabatnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini 5 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan beliau saat itu adalah ahli tauhid, istri-istrinya, anak cucunya, dan para sahabat, bukan para pelaku syirik. Nah, dan dua keutamaan ini saya kira tidak ada yang meragukannya. Tidak orang yang dekat dengan beliau dan tidak juga dengan orang yang jauh dengan beliau. Bahkan karena inilah beliau dibenci dan dicaci maki habis-habisan oleh orang-orang yang tidak mengenal keutamaan tauhid, keutamaan sunnah, dan bahayanya syirik serta bid'ah. Nah, bahkan terkadang kita bisa mengetahui seseorang itu sunni, pengikut sunnah ataukah bukan, dengan dia cinta atau tidaknya kepada beliau. Paling mudah untuk mengetahui seorang itu manhaj salaf ataukah tidak di Indonesia, tanyakan aja salah satu yang Ustaz Yazid. Kalau dia membencinya sudah jelas, ini bukan lebih, dan beliau bukan maksum. Dan dari semua pendapat beliau harus diambil. Sebagaimana di zaman dahulu ketika seseorang ingin diketahui sunnah ataukah tidak, mereka bertanya, bagaimana Imam Ahmad menurut kamu?
Beliau memujinya karena Imam Ahmad dikenal hari itu menegakkan akidah sah. Dan sebab itu beliau dipenjara selama 4 periode. Ketika mereka ingin menguji seseorang itu di atas manhaj salaf, maka tidak mereka bertanya bagaimana menurut Imam Yahya bin Ma'in, bagaimana menurut Imam Syu'bah. Demikian juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Bagaimana menurutmu Syekh Riba? Bagaimana menurutmu Syekh Albani? Bagaimana menurutmu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wahid? Bagaimana menurutmu Syekh Saleh Fauzan? Dan semua ulama-ulama kita dahulu yang tersohor namanya hari ini, dan mereka mendapatkan pujian semuanya karena masalah ini. Tidak ada ulama dahulu itu banyak yang membencinya karena membahas fikih. Semua ulama, coba antum sebutkan satu persatu ulama-ulama, anggaplah setelah sahabat, setelah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang nama mereka sangat tersohor dan sangat terjaga sampai hari ini dalam hati-hati kaum muslimin. Tidak ada satupun kecuali mereka menegakkan tauhid dan sunnah. Kenapa Imam Ahmad lebih dikenal daripada yang lainnya? Karena menjaga akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sampai-sampai beliau dipenjara 4 periode karena akidah Al-Quran makhluk adalah undang-undang dasar negara saat itu. Yang tidak mau meyakininya dipenjara. Sebagian ulama ada dipenggal lehernya. Sebagian ulama karena takut dan terpaksa mengucapkan terang-terangan. Di antaranya adalah Ali bin al-Madini, kawan dekatnya Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad marah padanya, dan ketika beliau dijenguk tidak mau ditemui. Meskipun ulama membela Ali bin al-Madini secara syar'i punya udzur karena terancamnya nyawanya, sebagaimana Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang dipaksakan oleh kaum musyrikin. Kemudian para sahabat mulai meragukan keislaman beliau. Kemudian turunlah ayat dari surat An-Nahl yang membela beliau. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya masih tetap tentram dengan kita. Nah, 4 periode beliau di penjara. Apa kesalahannya? Enggak ada kesalahan. Padahal beliau termasuk ulama yang siang dan malam menyeru masyarakatnya jangan memberontak, tetap taat, tetap patuh. Bagaimanapun zalimnya pemimpin kalian. Justru sama pemimpin tersebut beliau di penjara selama 4 periode. Dan tidaklah beliau dilepas dan dikeluarkan dari penjaranya kecuali seluruh tulang rusuk beliau telah patah semuanya. Hanya gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu. Sebagian ulama yang lainnya seperti Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, kawan-kawan dekat Imam Ahmad, mereka bertauriah. Ketika dipanggil oleh penguasa saat itu, ditanya bagaimana menurutmu Al-Quran, kalamullah atau makhluk? Maka mereka bertauriah. Sesungguhnya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, semua ini makhluk, wahai Bapak Presiden. Maksudnya semua ini 5 jarinya. 5 jari ini maksudnya. Semua ini makhluk. Sang Khalifah mengira semua kitab-kitab di atas. Bukan maksudnya semua jari jemari ini, yang 5 ini. Sehingga lepas dan selamat dari pedangnya penguasa. Imam Ahmad melihat beliau harus terang-terangan karena beliau punya murid yang banyak. Beliau tokoh dan beliau melihat kalau semua mengalah, ini akidah bisa terbenam. Maka beliau tetap mengatakan ketika dihadapkan di hadapan masyarakat. Katakan wahai Imam Ahmad, Al-Quran makhluk. Beliau justru berteriak lantang, Al-Quran Allah ghairu makhluk. Maka beliau ditangkap dan dipenjara selama 4 periode. Dan pernah beliau diseret dengan diikat tali, diseret dari belakang onta, ingin dibawa ke Basrah, atau dari Basrah diseret ke Syam atau ke salah satu daerah yang lain oleh penguasa di masa itu, diseret. Dan di dalam perjalanan tersebut beliau berdoa, maka dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala khalifah yang pertama atau yang kedua. Coba sebutkan mana ulama Islam lainnya yang terkenal bukan karena menegakkan tauhid dan sunnah. Syekhul Islam berulang kali di penjara hanya masalah beliau selalu membahas tentang syirik, tentang bidah. Tetapi ketika negara perang melawan Tatar, maka Syekhul Islam dibebasin lagi, ya, agar ada yang memimpin jihad, karena tidak ada yang berangkat jihad kalau nggak ada Ibnu Taimiyah. Ahlul bidah itu nggak ada yang berangkat jihad. Coba untuk melihat mengaku punya ilmu kebal ini itu bisa memadamkan api, nggak ada yang berangkat ke Palestina, ke Suriah.
Jadi relawan nantar bantuan aja nggak mau ke sana. Tentunya jihad juga ada ya, syarat-syaratnya. Kita nggak berangkat ke sana sebagai jihad karena nggak dapat izin dari pemimpin kita. Salah satu syarat jihad adalah adanya izin dari pemimpin kita yang sah. Syekhul Islam terakhir kali di penjara karena sebuah tulisan beliau. Tahu judulnya apa? Judul tulisan beliau adalah potongan hadis Nabi yang berbunyi, La tushaddur rihal illa ilal masajid salat. Jangan melakukan safar yang jauh dan melelahkan hanya untuk suatu tempat, kecuali hanya untuk 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Beliau menulis tulisan ini karena kaum sufi di masa itu suka melakukan ziarah-ziarah kubur ke makam-makam yang dianggap sebagai wali, khususnya menjelang Ramadan. Beliau tulis ini. Beliau tulis tulisan ini sebagai peringatan kaum muslimin, sebagai bentuk cinta, kasih sayang, dan amanah dalam menyampaikan agama Allah. Ulama bidah marah, mereka mulai memprovokasi Syekh pemimpin, maka pemimpin yang sudah membebaskan Syekh Islam kembali memenjarakan beliau sampai wafat. Dan beliau wafat di saat beliau sedang membaca surat Al-Qamar. Dan ketika beliau sampai di firman Allah, Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Kemudian ayat setelahnya gimana? Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqaddas. Dicabutlah nyawa beliau oleh mereka. Siapa lagi? Imam Ibn Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikafirkan, dimurtadkan, difitnah dengan berbagai fitnah. Juga dikarenakan menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, membantah ya, ahlul bidah, dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah. Syekh bin Baz dengan lemah lembut, suara beliau sangat lembut dari semenjak masa budaya. Volume beliau ngomong memang lemah, lembut, tapi dikatakan buta matanya dan buta hatinya karena membahas tentang tauhid dan sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah. Syekh Albani dijelek-jelekin, dikatakan tukang jam kok jadi ulama dan sebagainya. Kenapa? Karena bahas tauhid dan syirik. Seandainya Syekh Albani nggak bahas tentang bahaya bidah, bahaya syirik, dan membolehkan bidah yang ada, maka yang dari tukang jam akan mereka anggap sebagai imam, sebagai qudwatuna dan sebagainya. Nah, dan berbagai fitnah yang lain.